Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lorita Ariwedani, nomor absen 19 dengan NIS 6319 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi, yaitu tentang Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Nah, yang pertama yaitu pengertian Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Sehingga mereka juga seringkali disebut dengan cacing pipih atau cacing pita. Anggota film ini merupakan kelompok hewan acelomata atau belum memiliki rongga tubuh. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cacing pipih merupakan hewan lunak atau tanpa tulang belakang atau invertebrata yang hidup bebas atau parasit. Tapi sekitar 80% mereka hidup secara parasit pada organisme lain. Ciri-ciri dari Platyhelminthes yaitu merupakan hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, yaitu sel ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Memiliki tubuh simetri bilateral, yaitu sisi kanan dan kiri tubuhnya sama dan berbentuk pipih. Belum memiliki sistem peredaran darah, sistem respirasi, dan anus. Memiliki sistem ekskresi. Merupakan hewan acelomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh. Hidup bebas atau parasit. Reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Respirasi melalui permukaan tubuh. Merupakan hewan hermaprodit, yaitu alat reproduksi jantan dan betina dapat dalam satu tubuh atau individu. Struktur dari Platyhelminthes bisa dilihat pada gambar. Klasifikasi dari Platyhelminthes dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama yaitu cacing berambut getar atau Turbellaria. Cacing ini bersifat karnivora dan bisa ditemukan di kolam, sungai, atau daun dan batu yang terkena genangan air. Mereka disebut juga dengan cacing berambut getar karena memiliki silia atau bulu getar pada permukaan tubuhnya. Nah, fungsinya sebagai alat gerak bersifat parasit. Contohnya yaitu planaria. Kelas yang kedua yaitu cacing hisap atau Trematoda. Trematoda atau cacing hisap, semua anggota cacing ini bersifat parasit. Mereka memiliki ukuran sekitar 1-6 cm dengan bentuk silinder seperti daun. Mereka akan menggunakan alat isapnya untuk menghisap dan menempelkan diri ke permukaan inangnya. Trematoda dewasa biasanya hidup di usus, hati, paru-paru, dan pembuluh darah hewan vertebrata, termasuk manusia. Contohnya yaitu Fasciola hepatica atau cacing pita. Kelas yang ketiga yaitu cacing pita atau Chescoda. Kelas Chescoda ini hidup parasit pada alat pencernaan hewan. Tubuh terdiri dari segmen-segmen di mana setiap segmen mengandung alat perkembangbiakan atau proglotit. Dapat dibedakan antara Slolex kepala dan leher atau Strobilus. Skolex dilengkapi dengan alat pengisap berkait untuk menempel pada tubuh inang. Contohnya yaitu Taenia saginata atau cacing pita pada sapi dan Taenia solium cacing pita pada babi. Reproduksi dari Platyhelminthes yaitu cacing Platyhelminthes bersifat hermafrodit, yaitu bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan secara vegetatif dengan membelah diri atau fragmentasi. Contoh dari Platyhelminthes yaitu Planaria, Fasciola atau cacing hati, Phlonorchis schistosoma. Peranannya yaitu hidup bebas, planaria, parasit, cacing hati, dan cacing pita. Hewan perantaranya yaitu sapi, domba, dan babi. Yang kedua yaitu cacing gilik atau Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilik adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang sehingga
Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya, ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Ciri-cirinya yaitu tubuh giling, simetri bilateral, dan triploblastik. Tubuh tidak bersegmen, bagian luar tubuh ditutupi selapis kutikula. Cacing betina ukuran tubuhnya lebih besar daripada cacing jantan. Hidup bebas dalam air, tanah, atau sebagai parasit. Reproduksi secara seksual karena alat kelamin jantan dan betina terpisah. Struktur Nemathelminthes dapat dilihat pada gambar. Klasifikasi Nemathelminthes. Nemathelminthes dibagi menjadi dua kelas, yaitu nematoda dan nematopora. Yang pertama yaitu nematoda atau cacing gelang, merupakan kelompok cacing yang berada dalam filum nematoda. Filum ini memiliki anggota beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Menurut taksonomi, mereka dikelompokkan dalam superfilum Eschizozoa bersama dengan arthropoda dan hewan-hewan lain yang melakukan ekdisis. Nematoda memiliki sistem pencernaan tubular dengan bukaan di kedua ujungnya. Kelas yang kedua yaitu nematopora. Nematopora kadang-kadang disebut Gorniacea dan umumnya dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing gordian yang merupakan filum dari parasitoid. Mereka berbagai ukuran, di sebagian besar spesies dari 50 hingga 100 mm panjang dan dapat mencapai dalam kasus yang ekstrim hingga 2 meter. Dan dapat memiliki diameter 1-3 diameter. Cacing bulu kuda dapat ditemukan di tempat yang lembab seperti palung penyiraman, kolam renang, sungai, genangan air, dan tangki air. Cacing dewasa hidup bebas tetapi larva terkena parasit oleh arthropoda sehingga seperti kumbang, kecoa, dan belalang sembah. Reproduksi Nemathelminthes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 1.000 telur per hari saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Contohnya yaitu dalam usus manusia, filaria dalam pembuluh getah bening, loa-loa dalam jaringan tubuh. Peranan Nemathelminthes yaitu banyak cacing Nemathelminthes yang merugikan karena parasit pada manusia dan hewan dapat menyebabkan askariasis, filariasis, dan anemia. Dan yang terakhir yaitu cacing beruas atau Annelida. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan laut. Ciri-ciri yang pertama yaitu bentuk tubuh bulat panjang bersegmen-segmen, simetri bilateral, dan triploblastik selomata. Yang kedua yaitu dikenal juga sebagai anulata, yaitu cacing bersegmen. Yang ketiga yaitu tubuh hewan ini memiliki segmen dan setiap segmen disebut metameri, memiliki saraf pencernaan, reproduksi, serta memiliki sistem ekskresi. Dan yang terakhir yaitu reproduksi secara seksual dan aseksual, termasuk hewan hermafrodit. Struktur Annelida dapat dilihat pada gambar ini. Klasifikasi Annelida dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan ada tidaknya rambut atau seta, yaitu Polychaeta, Oligchaeta, dan Hydrudiena. Adapun ciri-ciri tiap kelas anggota filum Annelida adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas Polychaeta. Kelas pertama dari filum Annelida yang adalah Polychaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Mereka memiliki sepasang struktur yang menyerupai dayung di tiap segmennya. Namanya parapodia. Tiap parapodia adalah sebagai
alat gerak sekaligus insang. Contoh hewan Polychaeta yaitu Alita virex. Kelas yang kedua yaitu Oligochaeta. Kelas Oligochaeta tubuh bersegmen, tidak mempunyai parapodium dan sedikit berambut. Kepalanya disebut prostomium, bersifat hermafrodit dan mempunyai klitelum. Klitelum terdapat pada segmen ke-32 sampai segmen ke-37 yang mengandung kelenjar sebagai alat kopulasi. Habitatnya di dalam tanah, tempat lembab, dan air. Contohnya yaitu cacing tanah. Kelas yang terakhir yaitu Hirudiena. Kelas Hirudiena tidak mempunyai rambut dan parapodium, mempunyai alat pengisap dan dekat mulut, dan di dekat anus, serta menghasilkan zat hirudin sebagai zat antikoagulan. Contohnya yaitu lintah dan pacet. Reproduksi pada Annelida terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi Annelida secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida bereproduksi dengan secara seksual. Meskipun cacing tanah bersifat hermafrodit, namun individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling bertukar sperma untuk membuahi sel telur pasangannya. Contohnya yaitu Polychaeta, kelabang laut. Yang kedua yaitu Oligochaeta, yaitu cacing tanah. Yang ketiga yaitu Hirudiena, yaitu lintah dan pacet. Peranan cacing Annelida ada dua, yaitu yang pertama, peranan Annelida yang menguntungkan atau bermanfaat sebagai makanan manusia, sebab cacing memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makan manusia, seperti halnya daging sapi dan juga ayam. Yang kedua yaitu sebagai bahan baku ternak, memiliki kandungan protein, lemak, dan juga mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, contohnya unggas, udang, kodok, dan juga ikan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik sendi, sakit gigi, dan juga tipus. Yang keempat yaitu lintah digunakan untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Peran kedua yaitu peran Annelida yang merugikan. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacet, dan juga lintah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.